Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Mutia Kusuma Hayati akan menjelaskan mengenai sustainability, ethical and social responsibility dimensions. Yang pertama adalah defining sustainability. Sustainability dari perspektif bisnis yang strategis adalah potensi kesejahteraan jangka panjang terhadap lingkungan alam, termasuk semua entitas biologis serta interaksi yang saling menguntungkan antara alam dan individu, organisasi, dan strategi bisnis. Sustainability mencakup pengkajian dan peningkatan strategi bisnis, sektor ekonomi, praktik kerja, teknologi, dan gaya hidup dengan tetap menjaga lingkungan alam. Setiap negara menerjemahkan definisi dari sustainability secara berbeda-beda. Di Eropa misalnya, keberlanjutan mencakup konotasi lingkungan dan ekonomi. Di Amerika Serikat, keberlanjutan lebih terkait dengan masalah lingkungan. Selanjutnya, how sustainability relates to ethical decision making and social responsibility. Sustainability termasuk dalam domain tanggung jawab sosial untuk memaksimalkan dampak positif dan minimalkan dampak negatif pada pemangku kepentingan. Sebagian besar pemangku kepentingan memiliki kekhawatiran tentang beberapa aspek lingkungan alam, sehingga organisasi harus menanggapi masalah tersebut dalam strategi, kebijakan, dan operasi mereka. Keputusan di bidang ini berkaitan dengan penilaian risiko, pemantauan kepatuhan hukum, dan menghindari kesalahan dalam lingkungan. Budaya perusahaan yang mencakup agenda sustainability dapat menciptakan respon dari pemangku kepentingan secara jangka panjang yang menguntungkan. Selain itu, kinerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan identifikasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Banyak perusahaan menggunakan praktik bisnis yang berkelanjutan untuk menunjukkan komitmen sosial mereka melalui kegiatan seperti mensponsori acara pembersihan, daur ulang, memodifikasi proses manufaktur untuk mengurangi limbah dan polusi, menggunakan lebih banyak sumber energi alternatif, dan umumnya mengevaluasi kembali efek produk mereka terhadap lingkungan alam. Selanjutnya, global environmental issues. Perlindungan udara, air, tanah, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam terbarukan muncul sebagai isu utama di abad ke-20 di hadapan semakin banyak bukti bahwa umat manusia memberi tekanan pada keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya ini. Yang pertama adalah atmosfer. Di antara masalah lingkungan yang paling luas dan kontroversial adalah yang berhubungan dengan udara yang kita hirup, yang meliputi polusi udara, hujan asam, dan pemanasan global. Yang kedua adalah air. Pencemaran air merupakan salah satu penyumbang penyakit terbesar di negara berkembang. Bahan kimia yang ditemukan dalam pupuk dan pestisida yang umum digunakan dapat mengalir ke persediaan air pada setiap curah hujan. Merkuri, bahan kimia yang umumnya ditemukan dalam berbaterai dan beberapa produk rumah tangga, menjadi perhatian lain karena mencemari lautan dan berdampak pada persediaan makanan manusia. Yang ketiga, tanah. Isu keberlanjutan lahan mencakup segala hal, mulai dari polusi dan limbah hingga hilangnya keanekaragaman hayati dan makanan yang dimodifikasi secara genetik. Isu-isu etis ini mengurangi penggunaan lahan yang layak untuk tempat tinggal manusia dan hewan, karena bisnis menghasilkan limbah berkontribusi pada perluasan kota dan seringkali memerlukan penggunaan sumber daya alam yang sulit dipulihkan. Mereka memiliki tanggung jawab etis untuk meminimalkan dampak berbahaya terhadap lahan. Selanjutnya, environmental legislation. Seiring perkembangan zaman, para pemangku kepentingan mulai menyadari pentingnya sebuah perusahaan untuk menerapkan sustainability dalam kegiatan produksinya. Oleh karena itu, dibentuklah beberapa undang-undang yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Di antaranya, yang pertama adalah Environmental Protection Agency atau EPA, badan pengatur paling berpengaruh yang menangani masalah lingkungan dan menegakkan undang-undang lingkungan. Di Amerika Serikat adalah Environmental Protection Agency atau EPA. EPA dibentuk pada tahun 1970 untuk mengkoordinasikan badan-badan lingkungan yang terlibat dalam melakukan penelitian lingkungan, memberikan bantuan dalam memerangi polusi, dan menegakkan hukum lingkungan negara. EPA bertanggung jawab untuk melindungi orang Amerika dari risiko kesehatan dan lingkungan yang signifikan dan mengelola risiko lingkungan berdasarkan informasi empiris, dan masih banyak tanggung jawab lainnya. Yang kedua, environmental legislation. Sejumlah besar undang-undang telah diumumkan untuk menangani masalah lingkungan umum dan khusus, termasuk kesehatan masyarakat, spesies terancam, zat beracun, udara dan air bersih, dan sumber daya alam. Selanjutnya, alternative energy source. Berikut akan dijelaskan beberapa bentuk yang lebih populer dari
dari sumber energi alternatif yang sedang dieksplorasi. Yang pertama adalah tenaga angin. Adopsi tenaga angin yang meluas diperlambat oleh tingginya biaya turbin serta keterbatasan jaringan listrik nasional yang sudah ketinggalan zaman. Terlepas dari hambatan ini, banyak orang percaya Amerika Serikat akan menjadi hotspot tenaga angin di masa depan. Tenaga angin juga menawarkan peluang bagi bisnis, bahkan bagi mereka yang menganggap energi alternatif sebagai ancaman. Yang kedua adalah tenaga panas bumi. Tenaga panas bumi memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan yang memajukan atau membatasi adopsinya. Di satu sisi, energi panas bumi menyediakan sumber panas yang konstan. Ini kemudian merupakan sumber energi yang lebih dapat diandalkan daripada beberapa untuk bentuk energi alternatif lainnya. Di sisi lain, energi panas bumi mahal dan lokasi pengeboran panas bumi tidak tersedia di mana-mana. Namun, terlepas dari biaya awal ini, mereka yang menggunakan energi panas bumi melaporkan penghematan biaya energi secara keseluruhan. Selanjutnya, tenaga surya. Tenaga surya adalah 100% energi terbarukan yang dapat diubah menjadi listrik melalui penggunaan sel fotovoltaik atau sel surya di rumah dan bangunan lain atau pembangkit listrik tenaga surya. Kelemahan utama tenaga surya adalah teknologinya tetap mahal dan tidak efisien dibandingkan dengan energi yang dihasilkan bahan bakar fosil tradisional, dan infrastruktur untuk produksi masal panel surya tidak tersedia di banyak lokasi. Yang keempat adalah daya nuklir. Tenaga nuklir bebas polusi dan biayanya kompetitif. Dengan pengawasan yang cermat, energi nuklir dapat mengubah ketergantungan dunia pada minyak. Di sisi lain, kritikus prihatin dengan keselamatan pembangkit listrik tenaga nuklir dan pembuangan limbah. Karena produksi tenaga nuklir mengeluarkan radiasi, keselamatan pekerja dan pengangkutan limbah nuklir menjadi perhatian utama. Yang kelima adalah bahan bakar nabati. Etanol telah lepas landas di negara-negara seperti Brazil yang mengarah pada mandat hukum untuk memasukkan biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil. Untuk mengatasi masalah ini dan memanfaatkan manfaat etanol, para ilmuwan sedang meneliti sumber alternatif untuk bahan bakar ini. Alga dan tanaman yang tidak dapat dimakan seperti rumput saat ini sedang dieksplorasi. Karena rumput dan ganggang bukanlah sumber makanan dan tidak memerlukan perusakan pohon, para pendukung etanol bersemangat untuk melihat apakah alternatif ini akan diadopsi. Yang keenam adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara untuk menjadi alternatif yang cocok dan berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Fasilitas pembangkit listrik tenaga air harus dibangun untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan. Business response to sustainability issue. Yang pertama ada pemasaran hijau. Pemasaran hijau adalah proses strategi yang melibatkan penilaian pemangku kepentingan untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang bermakna dengan pelanggan, sambil mempertahankan, mendukung, dan meningkatkan lingkungan alam. Yang kedua adalah pencucian hijau. Pencucian hijau melibatkan menyesatkan konsumen untuk berpikir produk atau layanan lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya. Greenwashing berkisar dari membuat klaim lingkungan yang disyaratkan oleh hukum dan karena itu tidak relevan atau bebas CFC, hingga kebusukan atau melebih-lebihkan klaim lingkungan hingga penipuan. Selanjutnya, strategi implementation of environmental responsibility. Yang pertama, inisiatif daur ulang. Daur ulang adalah pengolahan kembali bahan terutama baja, aluminium, kertas, kaca, karet, dan beberapa plastik untuk digunakan kembali. Yang kedua, penilaian pemangku kepentingan. Penilaian pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari pendekatan komitmen tinggi terhadap isu-isu lingkungan. Proses ini membutuhkan pengakuan dan pemantauan secara aktif masalah lingkungan dari semua pemangku kepentingan yang sah. Yang ketiga adalah analisis risiko. Langkah selanjutnya dalam respon komitmen tinggi terhadap masalah lingkungan adalah menilai risiko. Melalui analisis risiko dimungkinkan untuk menilai risiko lingkungan yang terkait dengan keputusan bisnis. Kesulitan sebenarnya adalah mengukur biaya dan manfaat dari keputusan lingkungan, terutama di mata pemangku kepentingan yang berkepentingan. Yang keempat adalah audit lingkungan strategi. Organisasi yang sangat berkomitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dapat melakukan audit atas upaya mereka dan melaporkan hasilnya kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan. Selanjutnya, kesimpulan. Keberlanjutan dari perspektif bisnis strategi adalah potensi kesejahteraan jangka panjang dari lingkungan alam termasuk semua entitas biologis